Polisi hanya menonton, ini pemicu debt collector keroyok wanita di depan Polsek Bukit Raya Pekanbaru. Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wanita bernama Ramadhani Putri, 31, yang terjadi di depan Mapolsek Bukit Raya, Jalan Unggas, Pekanbaru pada Sabtu, 19 April 2025, sekitar pukul 00.30 WIB membuka persoalan pelik soal rivalitas antar debt collector, serta dugaan kelalaian aparat kepolisian. Disampaikan Kapolsek Bukit Raya, Kompol Syafnil, dugaan sementara, pemicu kekerasan adalah perebutan target penarikan mobil antara dua kubu debt collector berbeda. Pelaku dan korban sama-sama debt collector dengan kubu yang berbeda, kata Syafnil saat dihubungi Kompas.com, Minggu, 20 April 2025, malam. Korban dikeroyok oleh kelompok debt collector bernama Fighter. Menurut Syafnil, sebelum pengeroyokan, korban dan pelaku sempat bertemu di sebuah hotel untuk bernegosiasi mengenai penarikan mobil. Pertemuan itu bahkan difasilitasi oleh anggota polisi. Namun, negosiasi tidak menemukan titik temu. Setelah perundingan gagal, kelompok pelaku menghubungi korban dan seorang saksi untuk bertemu lagi di kawasan Jalan Parit Indah. Namun, pertemuan itu berubah menjadi ajang intimidasi dan kekerasan. Sekitar 20 orang dari kelompok Fighter disebut merusak mobil korban. Takut dengan situasi yang memburuk, Ramadhani Putri melarikan diri ke Mapolsek Bukit Raya untuk mencari perlindungan. Namun, ironi terjadi, korban justru dikeroyok di dekat gerbang kantor polisi tersebut. Korban dikeroyok di dekat gerbang masuk Mapolsek, kata Syafnil. Pelaku memukuli korban dengan tangan kosong serta menggunakan batu dan kayu. Akibatnya, korban mengalami luka dan berdarah. Ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya. Penangkapan dan pengejaran. Syafnil menjelaskan bahwa 4 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ai alias Kevin, 46, yang merupakan ketua debt collector Fighter, serta 3 anggotanya, MH, 18, RI alias Rio, 46, dan RS alias Randi, 34. Penangkapan dilakukan tim gabungan dari Polsek Bukit Raya, Satreskrim Polresta Pekanbaru, dan Jatan Ras Polda Riau. 7 orang pelaku lainnya masih sedang diburu. Sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, ujar Syafnil. Fakta lain yang mengundang perhatian publik adalah lemahnya respons dari petugas kepolisian saat kejadian. Kompol Syafnil mengaku bahwa anggotanya yang sedang piket berupaya menolong korban, namun kalah jumlah dan dalam kondisi fisik yang tidak prima. Anggota saya yang sedang piket ini sudah berusaha membantu, tapi kalah jumlah. Apalagi, anggota piket sudah tua-tua dan sakit-sakitan. Ada yang sakit gula, hipertensi, saraf terjepit, dan ada yang bahunya sudah dipasang pen, ungkapnya. Tak hanya itu, 4 anggota polisi dari satuan lain yang berada di lokasi disebut tidak melakukan upaya pertolongan. Di situ ada anggota polisi 4 orang. Tapi saya tidak sebutkan dari satuan mana ya. Mereka ini sama rombongan debt collector Fighter itu. Cuma mereka melihat saja dan merekam video, tidak ada yang mau menolong. Mereka, 4 polisi, sudah saya sampaikan ke Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, kata Syafnil. Proses hukum berlanjut kasus pengeroyokan ini kini ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.